Total itu ada 329 fasilitator daerah dan 14 fasilitator nasional. Nah, ini yang lingkaran-lingkaran ini adalah jumlah sekolah. Kemudian dari tahun 2015 sampai 2018 itu implementasi SPAB diwujudkan dengan tahapan program SPAB dan beberapa sekolah di Sleman dengan mekanisme sister school. Kemudian untuk di tahun 2019 kemarin itu SPAB terintegrasi dengan gugus depan pramuka. Mekanismenya dengan BIMTEK dan praktek edukasi di sekolah. Kemudian untuk tahun 2020 ini kami mekanisme implementasi SPAB-nya dengan pramuka Hizbul Waton. Kemudian rencana kami dengan pesantren atau boarding school, cuman ini kami masih Hizbul Waton dengan pesantren boarding school-nya dengan Kemenak. Ini kami masih proses untuk PKS. Lanjut. Mas Andri ya, bisa lanjut Mas. Ya, kemudian ini tindak lanjut dari fasilitator SPAB yang berbasis gugus depan pasca BIMTEK tahun 2019. Ini fasilitator pada periode ini adalah pembina gugus depan pada tingkat kuarda di provinsi, kabupaten, kota yang memiliki binaan 1 sampai 2 sekolah di daerahnya. Ini target kami tahun 2019 itu ada BIMTEK-nya itu di 7 lokasi dengan 16 kabupaten kota. Kemudian kami dari 7 lokasi ini kami dapat 35 pembina, kemudian mereka implementasi di 2 sekolah dan masing-masing ini 100 sekolah. Jadi hasilnya itu setelah pasca BIMTEK itu kami mendapatkan 560 pembina dengan 560 sekolah dan 28.000 siswa. Lanjut. Ini detail tahapan implementasi untuk tahun 2019. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kami tuh kerjasama dengan Pramuka, itu kami menyusun buku saku Pramuka, juknis, modul, serta implementasi BIMTEK di 7 kabupaten kota. Kemudian pelatihan fasilitator ini masing-masing lokasi ada 35 peserta per pelaksanaan BIMTEK. Ini di sini kami dapat 560 FASDA, kemudian di 14 sekolah dan ditindaklanjuti di 560 sekolah untuk praktek edukasinya. Ini para fasilitator yang sudah kami latih mempraktekkan pemahaman yang didapat di 2 sekolah per pelaksanaan BIMTEK. Kemudian dari hasil itu kami mendapatkan 700 siswa dan 28.000 siswa. Jadi pada saat BIMTEK ini praktek sosialisasi dilakukan di 2 sekolah, itu 100 siswa per BIMTEK dengan total 700 siswa untuk seluruh BIMTEK. Jadi pasca BIMTEK dilanjutkan secara mandiri edukasi ke adik-adik binaannya, kemudian yang secara berkesinambungan. Jadi setiap fasilitator membina 50 siswa per sekolah, sehingga tercapai 28.000 siswa dari 560 fasilitator. Lanjut. Nah, ini edukasi kebencanaan tahun 2019 yang kami kerjasama dengan Pramuka. Ini ada buku saku Pramuka Siaga Bencana, kemudian ada buku saku Pramuka Penggalang, ada buku saku Pramuka Penegak, dan ada modul Siaga Bencana bagi pembina Pramuka. Kemudian juga ada petunjuk bimbingan teknis pembina untuk implementasi satuan pendidikan aman bencana berbasis gugus depan. Lanjut. Ini salah satu foto-foto yang pelatihan fasilitator yang dikumpulkan oleh teman-teman pada saat pelaksanaan BIMTEK. Ini ada dari Kuarda Provinsi, Kabupaten, Kota, dan praktik edukasi untuk sosialisasi ke siswa-siswi. Lanjut. Nah, ini untuk yang target capaian tahun 2020, ini kami implementasinya tahun ini akan di 8 lokasi, kemudian bekerja sama dengan Pramuka, Hizbul Waton, dan MDMC. Ini lokasinya kami ada di Bukit Tinggi, Kerinci, Kota Ambon dan Jembrana, Banyuwangi, Pesisir Barat, Aceh Besar, dan Pasaman. Sasarannya ini kami anggota dari Pramuka atau Hizbul Waton, MDMC yang merangkap guru.
Kemudian kami juga tahun ini bersama dengan Mbak Dede, kemudian dan Mbak Dede, Mas Andri juga, dan Seknas SPAB ini menyusun pedoman fasilitasi mandiri. Jadi targetnya semakin banyak masyarakat yang memfasilitasi SPAB secara mandiri. Kemudian saat ini untuk pedoman fasilitasi mandiri sudah dilakukan uji keterbacaan yang kedua kali. Kegiatan berikutnya adalah aplikasi Monef SPAB. Ini kami kerjasama dengan Plan dan Seknas SPAB. Aplikasi ini tujuannya untuk menjawab data laporan yang masih minim atau belum terpusat, baik itu SPAB yang telah diimplementasikan oleh instansi organisasi ataupun secara mandiri. Targetnya aplikasi ini akan diintegrasi dengan Inaris. Lanjut. Nah, ini untuk implementasi SPAB 2020. Jadi mekanismenya ada dua. Yang pertama itu dengan fasilitasi penerapan SPAB di dua lokasi, itu pendampingan penuh oleh Fasnas. Kemudian fokus ini rencananya tahun 2020 misalnya fokusnya untuk di pilar kedua, kemudian menyusun rekomendasi penguatan pilar 1 dan 3 seperti itu. Kemudian nah yang kedua ini adalah kelanjutan dari fasilitasi untuk penerapan SPAB berkelanjutan yang dengan Kuarnas dan MDMC rencananya. Nah, ini fokusnya ini pada lokasi prioritas nasional, kemudian mekanismenya dengan BIMTEK untuk pelatih dengan 2 sekolah sebagai praktek edukasi. Nah, ini tahun ini kita ada rencananya kan BIMTEK di 8 kabupaten kota untuk memperbanyak jejaring dengan organisasi yang memiliki banyak jejaring dan kerelawanannya tinggi. Jadi dari 8 kabupaten kota ini rencananya dengan melihat kondisi saat ini yang kita sendiri juga belum tahu ya Bapak dan Ibu ini tuh sampai kapan selesainya. Jadi target untuk peserta ini kami kurangi. Jadi per lokasi itu rencananya ada 20 peserta untuk 8 lokasi. Itu kami nanti targetnya itu bisa dapat 160 FASDA, di mana fasilitator yang terpilih ini juga merupakan guru di sekolah kabupaten tersebut. Kemudian setelah dari 160 FASDA ini ada, nah ini kami belum tahu apakah nanti bisa praktek edukasi karena kan sekolah masih libur. Nah ini rencananya itu di 16 sekolah dengan 2 sekolah piloting yang tadi memang mekanismenya jadi seperti di awal bahwa BNPB itu sebagai pelaksana, BNPB dan Fasnas sebagai pelaksana. Kemudian untuk tindak lanjutnya dari 16 sekolah ini kami harapkan bisa mendapatkan 160 sekolah dengan target siswanya itu 1.600 siswa. Target siswa ini setiap fasilitator dengan realistis saat pandemi dan dengan virtual adalah minim 10 siswa atau fasilitator per sekolah. Lanjut. Lanjut. Tapi kayak ini slide terakhir kayaknya. Gimana Mas Andri? Sudah terakhir. Kayaknya ini slide terakhir ya. Seperti demikian Pak Iksan yang dapat saya sampaikan. Mungkin Lilis ada tambahan atau dari teman-teman mitigasi ada yang ingin disampaikan? Makasih. Izin Mbak, sebenarnya tambahan cuma sedikit sih. Saat ini untuk SPAP mungkin memang tidak. Suaranya Mbak dikerasin sedikit volumenya. Lagi azan ya? Iya. Ya, azan dulu sebentar ya Pak. Iya, kita istirahat.